Hai, salam jumpa. Dalam pertemuan kita yang pertama ini, kita akan membahas kisah misteri hilangnya anak Nugi yang sempat viral di media sosial. Selamat menyaksikan. Viral, bocah 2 tahun hilang. Kabar hilangnya bocah berumur 2 tahun bernama Nugi Rantaola viral di media sosial. Bocah laki-laki ini merupakan warga desa Tolambo, Kecamatan Pamona Tenggara, Kabupaten Poso. Anak Nugi dilaporkan sudah menghilang sejak Sabtu tanggal 27 Maret tahun 2021 siang. Sebelum menghilang, sang bocah diketahui berada di dalam rumah yang ditinggal kedua orang tuanya. Tante korban, Akiela Naurah Yasmin, mengatakan, saat itu, ayah Nugi, sedang pergi ke kebun, untuk memetik cabai. Sementara itu, ibunya, juga, sedang keluar rumah, untuk beribadah, yang sudah biasanya dilakukan umat Kristen, Protestan, GKST, Gereja Kristen Sulawesi Tengah, pada hari Sabtu. Saat kedua orang tua, Nugi keluar, sang bocah, berada di dalam rumah, bersama pamannya. Akiela menceritakan, kejadian hilangnya anak Nugi bermula saat pamannya pergi ke kamar mandi. Namun, setelah menyelesaikan urusannya, sang paman tidak mendapati sang bocah Nugi di dalam rumah. Diceritakan oleh tante dari anak Nugi bahwa omnya tinggal sebentar di toilet. Tidak lama kemudian, dia mendengar bahwa pintu belakang rumah terbuka. Ketika keluar toilet, dia mencari Nugi di dalam dan sekitar rumah, ternyata tidak juga ketemu, diceritakan pada Senin, tanggal 5 April tahun 2021. Akiela menambahkan ada keganjilan terkait hilangnya anak Nugi. Warga melihat kalau ada anak-anak yang membawa Nugi. Agak ganjil sih, soalnya, ada beberapa warga melihatnya di bawah pohon bambu. Mungkin karena warga yang melihat juga teriak-teriak, jadi pelaku pergi dan langsung hilang, kata dari Tante Nugi, Akiela. Saat ini, warga hanya menemukan sendal kakak perempuannya, tapi, sendal itu, sering dipakai oleh anak Nugi. Warga temukan, di sebuah pondok, kebun, jauh dari kampung. Di sekitar pondok itu, ada bekas kaki anak-anak. Warga curiga, itu bekas kaki anak Nugi, karena tidak mungkin, sendal dapat berjalan sendiri, ucapnya menambahkan. Berita tentang hilangnya anak laki-laki ini viral di media sosial, karena banyak orang yang prihatin atas kehilangan anak Nugi. Sehingga hanya berdoa dan memberi banyak dukungan kepada pihak yang berwajib untuk segera menemukan anak Nugi. Warga desa Tolambo terus melakukan upaya pencarian dan kasus ini tengah ditangani Polsek Pamona Selatan. Aparat kepolisian bersama warga terus menyusuri hutan dan pegunungan sekitar untuk mencari jejak keberadaan anak Nugi. Misteri hilangnya bocah berusia 2 tahun, anak Nugi, terus mengundang simpati masyarakat. Ratusan warga dari beberapa desa, bahkan dari kabupaten ikut mencari anak Nugi sejak pada tanggal 27 Maret lalu. Nugi, bocah berusia 2 tahun warga desa Tolambo Kecamatan Pamona Tenggara Kabupaten Poso, hingga kini belum juga ditemukan. Pencarian sudah dilakukan setiap hari oleh pihak keluarga dan warga desa setempat, namun tidak membuahkan hasil. Terkait dugaan penculikan, polisi masih belum bisa memastikannya. Belum ada tanda-tanda atau indikasi yang mengarah ke kriminal atau penculikan. Polisi sudah melakukan olah TKP, baik di rumah anak Nugi maupun di kebunnya, tetapi tidak ada indikasi ke arah penculikan. Polisi juga sudah memeriksa sejumlah saksi.
Saksi yang diperiksa adalah tetangga dan warga setempat yang kemungkinan pernah melihat anak Nugi sebelum dinyatakan hilang. Pencarian terhadap anak Nugi masih terus dilakukan. Pencarian terhadap bocah balita ini dilakukan tanpa mengenal waktu, mulai pagi, siang, hingga malam hari. Pencarian melibatkan pihak keluarga, masyarakat, polisi, dan TNI. Bahkan pada hari Sabtu tanggal 3 yang lalu, ada ratusan orang-orang yang berasal dari komunitas sepeda dan motor dari Poso, Tentena, bahkan 3 kabupaten tetangga, yakni Morowali Utara, Morut, Morowali, dan Tojo Una-Una, Tona, turun langsung mencari anak Nugi. Mereka melakukan pencarian dengan menyisir pinggiran danau, kebun, dan pinggiran hutan desa setempat. Misteri hilangnya anak Nugi, warga desa Tolambo, Kecamatan Pamona Tenggara, Kabupaten Poso, akhirnya terkuak. Pencarian terhadap bocah malang itu membuahkan hasil setelah salah seorang saksi menemukan jasad anak Nugi di bawah tumpukan pepohonan di hutan pegunungan Minggu tanggal 11. Informasi, ditemukan jasad Nugi, ditemukan pertama kali oleh Papa Ruth, warga desa Tolambo, sekitar pukul 10 WITA, di lokasi kebun milik warga lain, bernama Papa Cito Banumbu. Informasi yang diperoleh, jasad anak Nugi, ditemukan pertama kali, oleh Papa Ruth, warga desa Tolambo, pada sekitar pukul 10 WITA, di lokasi kebun, milik warga lain bernama Papa Cito Banumbu. Sekitar pukul 10 WITA, Papa Ruth, bersama kedua anaknya, hendak akan pergi ke kebun, untuk memetik cabai, di mana lokasi kebunnya, berada sekitar 400 meter, dari kebun milik Papa Ian, tempat ditemukannya, sandal yang diduga dipakai oleh almarhum anak Nugi Rantaola. Saat hendak akan balik pulang, Reski, anak Papa Ruth, mencium bau bangkai, lalu kemudian menyampaikannya kepada ayahnya, Papa Ruth. Untuk memastikannya, yang bersangkutan mendekati bangkai tersebut dan sontak terkejut melihat bahwa bangkai itu merupakan jenazah dari almarhum anak Nugi Rantaloa yang selama ini dicari oleh warga, polisi, dan TNI. Atas informasi tersebut, sekitar pukul 11.49 WITA, Babin Kamtipmas, Desa Tolambo, langsung menghubungi Kapolsek Pamona Selatan, Ibtu Supriyadi Bakri, melalui telepon, untuk menyampaikan, bahwa anak Nugi Rantaola, sudah ditemukan. Tapi, guna memastikan kebenaran informasi yang diterima, Babin Kamtipmas, Bribka Alfreds, bersama 6 orang, warga desa Tolambo, langsung bergegas, menuju lokasi ditemukannya, anak Nugi, sekaligus mengamankan sekitar TKP. Setelah berhasil memastikan kebenaran dari informasi tersebut dan mengamankan lokasi TKP, sekitar pukul 13 WITA, Kanit Bimas, Polsek Pamona Selatan, Aibtu Daniel Surbakti, dan Kanit Reskrim, Polsek Pamona Selatan, Aibda Sainuddin, SH, bersama 10 anggota Polsek Pamona Selatan, tiba di TKP, ditemukannya anak Nugi Rantaola, yang berjarak sekitar 4 km dari perkampungan warga desa Tolambo. Sekitar pukul 15.30 WITA, jenazah Nugi Rantaola dibawa menuju desa Tolambo dengan cara dipikul menggunakan kantong jenazah. Setibanya di desa, jenazah anak Nugi langsung dijemput menggunakan ambulans untuk selanjutnya dibawa menuju ke Puskesmas Korobono. Sekitar pukul 17.40 WITA, jenazah pun tiba di Puskesmas Korobono untuk dilakukan otopsi. Terkait anak Nugi, apakah merupakan korban pembunuhan, Kapolres belum bisa memastikan.
Camat Pamona Tenggara, Yunirsen Penyami, yang dihubungi, mengatakan, sesuai hasil otopsi, pihak kedokteran, ditemukan, tengkorak, kepala anak Nugi, bagian kiri belakang, atau otak kecil retak. Menurutnya, dari hasil kedokteran, keretakan tengkorak belakang itu, akibat benda keras, yang diduga hasil tindakan kriminal. Saat ini, 2 orang masih menjalani pemeriksaan oleh pihak kepolisian, yakni ayah Nugi dan Om Nugi, yang saat itu menjaga anak Nugi di rumah. Penyelidikan kasus tewasnya bocah Malang, anak Nugi Rantaola, berusia 2 tahun, warga Desa Tolambo, Poso, Kecamatan Pamona Tenggara, Kabupaten Poso. Polisi belum juga berhasil menangkap pelaku pembunuhnya. Bocah Malang itu, dikabarkan hilang pada tanggal 27 April tahun 2021. Selama beberapa pekan dilakukan pencarian anak Nugi, Minggu, tanggal 11 bulan 4 ditemukan sudah tak bernyawa, di sebuah pohon tua, sekitar 4 km, dari perkampungan. Sempat ramai beredar media sosial, ramai membahas kematian bocah tak berdosa itu. Semoga, kasus misteri, anak Nugi, boleh terpecahkan, dan pelaku pembunuhan, dapat dihukum, sesuai dengan hukum yang ada. Terima kasih.